Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Saldi Putri dengan NIM 2400582. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 9, yaitu fungsi penggerakan. Yang pertama yaitu pengertian penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah proses menggerakkan, mengarahkan, dan memotivasi seluruh sumber daya manusia agar mau bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan. Penggerakan adalah tahap dalam pengelolaan program yang fokus pada bagaimana membuat semua orang yang terlibat mau bekerja dengan baik. Jadi tidak cukup hanya untuk merencanakan program saja, tapi harus memastikan bahwa tutor, peserta didik, dan pihak lainnya benar-benar menjalankan perannya. Dalam penggerakan ada 3 hal penting untuk menggerakkan, mengarahkan, dan juga memotivasi. Menggerakkan berarti mengajak semua pihak untuk mulai bertindak. Mengarahkan berarti memberi petunjuk atau bimbingan agar kegiatan sesuai dengan tujuan. Sedangkan motivasi berarti memberi semangat supaya mereka tetap aktif dan tidak mudah menyerah. Contohnya, pengelola tidak hanya menyusun jadwal belajar, tapi juga harus mengajak peserta agar rajin datang, memberi arahan kepada tutor, serta memberikan semangat agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu aspek-aspek yang digerakkan. Aspek yang pertama yaitu sumber daya manusia. Tutor, pengelola, peserta didik, dan tenaga pendukung lainnya harus didorong agar berpartisipasi aktif. Sumber daya manusia merupakan aspek utama yang harus digerakkan dalam suatu program. Sumber daya manusia bisa meliputi tutor, pengelola, peserta didik, serta tenaga pendukung lainnya. Pengelola program harus mampu mendorong mereka agar lebih aktif, disiplin, bertanggung jawab, dan menjalankan perannya masing-masing. Selain itu, penting juga untuk memberikan motivasi, bimbingan, arahan, agar mereka memiliki semangat untuk mengikuti, melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua yaitu kegiatan program. Semua kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan evaluasi harus berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan program seperti pembelajaran, pelatihan keterampilan, dan evaluasi harus digerakkan agar berjalan dengan sesuai rencana yang telah disusun. Pengelola perlu memastikan bahwa setiap kegiatan terlaksana tepat waktu, sesuai tujuan, dan melibatkan peserta secara aktif. Dengan penggerakan yang baik, kegiatan tidak hanya berjalan, tapi juga memberikan hasil yang maksimal bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Pemanfaatan fasilitas belajar seperti ruang kelas, alat belajar, dan media pembelajaran juga harus optimal. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung penting dalam pelaksanaan program PNF. Fasilitas ini bisa seperti ruang belajar, alat tulis, media pembelajaran, dan perlengkapan lainnya harus dimanfaatkan secara optimal. Pengelola perlu mengatur penggunaan fasilitas dengan baik agar kegiatan belajar menjadi lebih efektif, nyaman, dan memiliki daya tarik bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu kerjasama atau kemitraan, yaitu hubungan dengan masyarakat, lembaga lainnya, dan juga pihak pendukung perlu digerakkan agar program bisa berjalan dengan lancar. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti masyarakat, lembaga pendidikan lainnya, maupun instansi terkait perlu digerakkan untuk mendukung keberhasilan program. Dengan adanya kemitraan, program PNF bisa memperoleh bantuan baik berupa tenaga, dana, maupun fasilitas. Selain itu, kerjasama juga dapat memperluas jangkauan dan dapat meningkatkan kualitas dari program. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan program PNF. Partisipasi masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Masyarakat tidak hanya sebagai sasaran, tetapi juga sebagai pendukung program. Oleh karena itu, pengelola perlu mendorong keterlibatan masyarakat, misalnya dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya suatu program tersebut. Dengan adanya dukungan masyarakat, program akan lebih mudah diterima, berjalan lancar, dan juga bisa berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu pendekatan motivasi. Yang pertama yaitu pendekatan kebutuhan, yaitu memahami kebutuhan peserta dan tutor, misalnya kebutuhan belajar, pengakuan, dan juga keterampilan. Pendekatan ini dilakukan dengan memahami kebutuhan peserta didik dan juga tutor, baik kebutuhan belajar, keterampilan, maupun kebutuhan akan pengakuannya. Dengan memahami kebutuhan tersebut, pengelola dapat memberikan kegiatan yang sesuai sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengikuti program. Yang kedua yaitu pendekatan penghargaan atau reward, yaitu memberikan apresiasi seperti pujian, sertifikat, atau penghargaan untuk meningkatkan semangat. Pengelola memberikan penghargaan seperti pujian, sertifikat, atau bentuk apresiasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat dan rasa percaya diri agar peserta maupun tutor agar lebih aktif dalam kegiatan. Selanjutnya yaitu pendekatan komunikasi, yaitu menjalin komunikasi yang terbuka sehingga peserta merasa dihargai dan juga merasa didengar. Komunikasi yang baik dan terbuka penting dalam penggerakan. Pengelola perlu mendengarkan saran, pendapat, dan juga keluhan agar peserta merasa dihargai dan nyaman untuk mengikuti program. Selanjutnya yaitu pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan peserta dan tutor dalam pengambilan keputusan agar mereka merasa memiliki dalam program tersebut. Peserta dan tutor dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, seperti menentukan kegiatan atau menentukan metode pembelajaran. Dengan begitu, mereka merasa memiliki program dan lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilannya. Selanjutnya yaitu pendekatan keteladanan, yaitu pengelola memberi contoh, sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga semangat. Pengelola harus memberikan contoh yang baik seperti disiplin, tanggung jawab, dan juga semangat kerja. Sikap ini akan menjadi teladan bagi peserta dan juga tutor sehingga mereka terdorong untuk mengikuti hal yang sama. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggerakan. Yang pertama yaitu memberikan arahan yang jelas, yaitu menjelaskan tujuan, tugas, dan peran masing-masing dalam pihak suatu program. Pengelola perlu menjelaskan tujuan program, tugas, dan peran masing-masing pihak secara rinci sejak awal kegiatan. Arahan yang jelas akan membantu tutor, peserta didik, dan pihak lain untuk memahami apa yang akan dilakukan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua yaitu membangun komunikasi yang efektif, mengadakan diskusi, koordinasi, dan juga penyampaian informasi secara rutin. Komunikasi dilakukan melalui diskusi, rapat koordinasi, serta penyampaian informasi secara rutin. Pengelola juga perlu membuka ruang bagi peserta didik dan juga tutor untuk menyampaikan pendapat atau kendala. Dengan komunikasi yang efektif, hubungan antar pihak menjadi lebih harmonis dan kerjasama semakin kuat. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi, yaitu memberikan dorongan atau semangat baik secara verbal maupun melalui penghargaan. Motivasi dapat diberikan dalam bentuk dorongan semangat maupun penghargaan seperti pujian atau pengakuan atas usaha yang dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga semangat peserta atau tutor agar tetap aktif, percaya diri, dan tidak mudah menyerah dalam mengikuti program. Selanjutnya yaitu membimbing dan mendampingi, yaitu memberikan bantuan kepada tutor atau peserta yang sedang mengalami kesulitan. Pengelola harus siap memberikan bimbingan kepada tutor maupun peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Pendampingan ini dapat berupa arahan tambahan, bantuan teknis, atau solusi terhadap masalah yang dihadapi, sehingga mereka tetap mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu menciptakan suasana yang kondusif. Lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Pengelola perlu menciptakan suasana yang mendukung, baik dari segi fisik maupun psikologis, agar peserta merasa betah dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu
Melakukan koordinasi, yaitu menyelaraskan kerjasama antar pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Koordinasi antar semua pihak agar terlibat aktif diperlukan agar kegiatan berjalan dengan selaras. Pengelola harus memastikan adanya kerjasama yang baik antara tutor, peserta didik, maupun pendukung lainnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan umpan balik, yaitu memberikan penilaian serta saran untuk perbaikan kegiatan ke depannya. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah berjalan sesuai dengan tujuan. Pengelola memberikan umpan balik berupa saran atau perbaikan agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih baik. Dengan evaluasi yang rutin, kualitas program akan bisa terus meningkat. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya dapat menyimpulkan penggerakan dalam pengelolaan program PNF adalah proses mengarahkan, memotivasi semua pihak agar program bisa berjalan dengan baik melalui komunikasi yang efektif, suasana yang kondusif, serta langkah yang tepat. Penggerakan membantu meningkatkan partisipasi dan pencapaian tujuan program secara optimal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.